Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Fauzan Hidayat dari kelas 6D, jurusan Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem multimedia. Berikut list materi dari sistem multimedia. Yang pertama ada komponen sistem multimedia. Yang kedua, pengembangan bidang multimedia. Yang ketiga, perbedaan bit pada image. Yang keempat, ada perkembangan multimedia di era saat ini. Yang kelima, bidang yang berpotensial berkembang dalam multimedia. Dan yang terakhir, yang keenam, ide atau konsep multimedia dalam teknologi informasi. Baik, yang pertama, untuk materi yang pertama yaitu komponen sistem multimedia. Komponen multimedia terdiri dari elemen-elemen yang beragam untuk menyajikan informasi dalam bentuk visual, audio, dan interaktif. Ini termasuk seperti teks, gambar, audio, video, animasi, grafik vektor, dan elemen interaktif seperti tombol dan hyperlink. Setiap komponen berperan dalam menyampaikan pesan secara efektif dan menarik perhatian pengguna. Berikut penjelasan dari komponen sistem multimedia. Yang pertama, ada teks. Teks merupakan komponen yang paling umum dalam multimedia. Teks digunakan untuk menyampaikan informasi secara tertulis seperti dalam dokumen, teks, email, atau situs web. Yang kedua, gambar. Gambar digunakan untuk menyajikan informasi visual. Mereka dapat berupa foto, ilustrasi, grafik, atau diagram. Gambar meningkatkan pemahaman dan daya tarik audiens. Yang ketiga, ada audio. Komponen audio meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan suara, seperti musik, efek suara, atau rekaman suara. Audio memainkan peran penting dalam menciptakan suasana dan meningkatkan pengalaman multimedia. Berikutnya yang keempat, ada video. Video adalah urutan gambar bergerak yang ditampilkan secara berurutan. Ini bisa dalam bentuk klip pendek, film, presentasi, atau tutorial. Video adalah salah satu komponen paling kuat dalam multimedia karena mampu menyampaikan informasi dengan cara sangat visual dan dinamis. Yang kelima, ada animasi. Animasi menggunakan gambar bergerak untuk menyampaikan pesan. Mereka dapat berupa animasi sederhana seperti ikon yang bergerak atau animasi kompleks seperti film animasi. Yang keenam, interaktivitas. Komponen interaktivitas memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan multimedia. Ini bisa berupa seperti tombol, formulir, hyperlink, atau elemen interaktif lainnya yang memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi aktif dalam pengalaman multimedia. Komponen-komponen tersebut sering digunakan bersama-sama untuk menciptakan pengalaman multimedia yang kaya dan menarik. Mereka dapat dipadukan dan disesuaikan sesuai kebutuhan proyek, baik untuk tujuan pendidikan, hiburan, presentasi, atau komunikasi. Materi yang kedua yaitu pengembangan bidang multimedia. Perkembangan bidang multimedia telah sangat signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Dahulu, multimedia terbatas pada teks, gambar, dan audio sederhana. Tetapi sekarang
telah berkembang menjadi bidang yang sangat kompleks dan inovatif. Berikut adalah beberapa aspek perkembangan utama dalam bidang multimedia. Yang pertama, ada teknologi dan perangkat keras. Kemajuan dalam teknologi komputer dan perangkat keras telah menjadi pendorong utama perkembangan multimedia. Penyimpanan data yang lebih besar, pemrosesan grafis yang lebih cepat, dan ketersediaan perangkat input atau output yang canggih telah membuka pintu untuk menciptakan pengalaman multimedia yang lebih kaya dan realistis. Yang kedua, ada internet dan jaringan. Perkembangan internet dan jaringan komunikasi telah mengubah cara multimedia disampaikan dan dikonsumsi. Streaming video, layanan streaming musik, platform media sosial, dan aplikasi berbasis web telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, menyediakan akses yang lebih mudah dan luas terhadap konten multimedia. Yang ketiga, perangkat lunak dan aplikasi. Kemajuan dalam perangkat lunak multimedia telah mengubah cara kita menciptakan dan mengonsumsi konten multimedia. Aplikasi desain grafis, pengeditan video, produk musik, dan pembuatan animasi semakin canggih dan mudah digunakan, memungkinkan individu maupun organisasi untuk menciptakan konten multimedia yang berkualitas tinggi dengan biaya yang lebih rendah. Yang keempat, ada reality virtual and augmented atau VR. Teknologi realitas virtual VR dan realitas diperluas dengan AR telah membawa pengalaman multimedia ke tingkat baru. Dengan VR, pengguna dapat merasakan pengalaman multimedia secara langsung, sementara augmented reality atau AR memungkinkan mereka untuk menggabungkan elemen multimedia dengan dunia nyata. Yang kelima, ada pembelajaran dan pendidikan. Multimedia telah mengubah cara kita belajar dan mengajar. Pembelajaran berbasis multimedia seperti kursus online, video pembelajaran interaktif, dan aplikasi edukasi telah menjadi metode yang populer dan efektif dalam menyampaikan informasi. Perkembangan akan terus berlanjut, didorong oleh inovasi teknologi, permintaan data pasar, dan kebutuhan pengguna. Dengan perubahan yang cepat dan kita dapat mengharapkan terus munculnya solusi multimedia yang lebih canggih dan menarik di masa depan. Yang ketiga, materi yang ketiga yaitu perbedaan bit pada image. Berikut penjelasan dari perbedaan bit pada image. Perbedaan bit pada gambar merujuk pada kedalaman warna atau jumlah informasi warna yang dapat dipresentasikan dalam gambar. Semakin banyak bit yang digunakan, semakin banyak warna yang dapat direpresentasikan, dan semakin tinggi kualitas gambar yang dihasilkan. Berikut adalah beberapa perbedaan bit pada gambar. Yang pertama, ada bit per pixel atau BPP. Ini mengacu pada jumlah bit yang digunakan untuk mempresentasikan setiap pixel dalam gambar. Semakin tinggi jumlah BPP, semakin banyak warna yang dapat dipresentasikan. Misalnya, gambar 8 BPP dapat mempresentasikan 256 warna, sementara gambar 24 BPP dapat mempresentasikan hingga 16,7 juta warna. Yang kedua yaitu kedalaman warna atau color depth. Ini adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan jumlah bit yang digunakan per saluran warna dalam gambar. Gambar RGB biasanya memiliki 3 saluran warna, yaitu merah, hijau, dan biru. Dan kedalaman warna seringkali dinyatakan sebagai jumlah bit bersaluran. Misalnya dalam gambar 24 bit RGB memiliki 8 bit per saluran, yaitu 8 bit untuk merah, 8 bit untuk hijau, dan 8 bit untuk biru. Yang ketiga yaitu kualitas gambar. Semakin tinggi kedalaman warna atau jumlah bit, semakin baik kualitas gambar yang dihasilkan. Gambar dengan kedalaman warna yang rendah cenderung memiliki gradiasi warna yang kasar atau efek banding
terutama dalam gambar dengan transisi warna yang halus seperti gradien. Yang keempat, ukuran file. Gambar dengan kedalaman warna yang lebih tinggi biasanya memiliki ukuran file yang lebih besar. Karena mereka menyimpan lebih banyak informasi tentang warna setiap pixel, ini bisa menjadi pertimbangan penting saat penyimpanan atau mengirim gambar melalui internet atau media penyimpanan yang terbatas. Yang kelima ada kompatibilitas. Beberapa format file gambar mungkin membatasi jumlah bit yang dapat digunakan, yang dapat mempengaruhi tingkat kualitas gambar yang dapat dipresentasikan. Sebagai contoh, format JPEG umumnya mendukung hingga 24 bpp, sementara format PNG dapat mendukung kedalaman warna hingga 48 bpp. Dengan memahami perbedaan bit pada gambar, pengguna dapat memilih format dan pengaturan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam menghasilkan atau menyimpan gambar dengan kualitas yang diinginkan. Materi yang keempat, yaitu perkembangan multimedia di era saat ini. Beberapa perkembangan terbaru dalam bidang multimedia yang saya ketahui yaitu Metaverse dan NFT. Berikut penjelasan dari kedua bidang multimedia tersebut. Yang pertama ada Metaverse. Metaverse adalah istilah yang mengacu pada dunia virtual luas dan terkoneksi secara global, di mana pengguna dapat berinteraksi satu sama lain dengan lingkungan virtual dalam waktu yang nyata. Ini adalah konsep yang mencakup berbagai platform, teknologi, dan pengalaman, yang bertujuan untuk menciptakan pengalaman digital yang lebih imersif dan terhubung. Salah satu karakteristik kunci dari Metaverse adalah interkoneksi antar berbagai lingkungan, virtual, dan platform. Artinya, pengguna dapat berpindah dari suatu pengalaman virtual ke yang lain dengan lancar, tanpa hambatan atau batasan yang signifikan. Ini melibatkan standarisasi dan interoperabilitas antara berbagai teknologi dan platform Metaverse. Metaverse mencakup teknologi realitas virtual atau VR dan realitas diperluas atau AR, yang memungkinkan pengguna untuk merasakan pengalaman dalam lingkungan yang sepenuhnya imersif atau menambahkan elemen virtual ke dunia nyata mereka. Metaverse memiliki ekonomi digital sendiri, di mana pengguna dapat membeli atau menjual dan menukar barang dan layanan virtual menggunakan mata uang digital. NFT atau non-fungible tokens adalah salah satu aspek penting dari ekonomi Metaverse yang memungkinkan kepemilikan unik atas aset digital. Yang kedua yaitu NFT. NFT adalah representasi digital dari kepemilikan unik atau aset digital. Secara sederhana, NFT adalah token blockchain yang memastikan keaslian dan kepemilikan atau atas suatu item digital tertentu seperti gambar, video, musik, atau bahkan tweet. Yang membedakan NFT dari kripto lainnya adalah setiap tokennya bersifat unik dan tidak dapat dipertukarkan satu sama lain dengan nilai yang sama, seperti halnya kripto-kripto seperti Bitcoin atau Ethereum yang bersifat fungible. Setiap NFT adalah unik dengan metadata yang menyimpan informasi tentang aset digital yang mewakili termasuk pembuatnya, tanggal pembuatan, dan riwayat kepemilikan. Ini memastikan bahwa setiap item digital yang dipresentasikan oleh NFT memiliki nilai dan identitas yang unik. NFT memungkinkan pemiliknya untuk secara eksklusif memiliki dan mentransfer kepemilikan atas aset digital yang dipresentasikan. Meskipun aset digital tersebut masih dapat diakses secara bebas secara online, hanya pemilik NFT yang memiliki hak eksklusif atas kepemilikan aset tersebut. NFT memiliki berbagai macam kegunaan, termasuk dalam seni digital, musik, video, gaming, dan koleksi digital lainnya. Mereka memungkinkan seniman, pencipta konten, dan pemilik aset digital untuk memonetisasi karya mereka, menjualnya kepada penggemar atau kolektor, dan mendapatkan royalti dari setiap transaksi penjual berikutnya. Bagian selanjutnya yaitu materi yang kelima, bidang yang berpotensial berkembang di multimedia. Yang pertama ada augmented reality atau AR dan virtual reality atau VR. AR dan VR ini adalah teknologi yang terus berkembang dan memiliki potensi yang besar dalam berbagai industri seperti gaming, pendidikan, periklanan, dan pelatihan.
VR sangat berpotensi berkembang dalam multimedia karena memberikan pengalaman imersif yang unik dan mendalam kepada pengguna. Dengan teknologi VR, pengguna dapat sepenuhnya terlibat dalam lingkungan buatan yang dibuat secara digital, sehingga membuat pintu bagi berbagai aplikasi di berbagai industri seperti pendidikan, pelatihan, hiburan, dan banyak lagi. Fitur-fitur seperti realitas yang dibuat secara ulang secara detail, interaksi langsung dengan lingkungan virtual, dan kemampuan untuk menciptakan pengalaman yang sangat personal membuat VR menarik bagi banyak orang. Selain itu, terus meningkatnya kemampuan teknologi dan penurunan harga perangkat VR membuatnya semakin dapat diakses oleh lebih banyak orang yang berpotensi meningkatkan adopsi dan berkembang lebih lanjut dalam industri multimedia. Yang kedua ada visual effects atau VFX dan animasi. Industri film dan televisi terus mengenalkan VFX dan animasi untuk menciptakan pengalaman visual yang menakjubkan. Visual effect atau VFX sangat berpotensi berkembang dalam multimedia karena memberikan kemampuan untuk menciptakan dunia yang fantastis dan tak terbatas tanpa batasan fisik. Teknologi VFX memungkinkan pembuatan konten untuk menciptakan efek visual yang menakjubkan, seperti efek ledakan, monster fantasi, atau pemandangan luar angkasa yang sangat sulit atau bahkan tidak mungkin direalisasikan dalam kehidupan nyata. Dan yang terakhir, materi ke-6, ide atau konsep multimedia dalam teknologi informasi. Ide atau konsep multimedia dalam teknologi informasi sebagai contoh seperti membuat game pendidikan, game yang berbasis pendidikan dengan mengimplementasikan teknik-teknik game dan pembelajaran untuk membuat materi lebih menarik dan interaktif. Misalnya membuat permainan yang memperkenalkan konsep-konsep dasar dalam pemrograman atau keamanan komputer. Pembuatan game pendidikan menghadirkan pendekatan inovatif dalam proses pembelajaran dengan menggabungkan pendidikan dan hiburan. Melalui elemen permainan seperti tantangan, pencapaian, dan reward, game pendidikan menciptakan pengalaman pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa, meningkatkan motivasi dan keterlibatan mereka dalam materi pelajaran. Dengan sifat interaktifnya, game pendidikan memungkinkan siswa untuk belajar melalui pengalaman langsung dan mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran sambil mengakomodasi gaya belajar individu. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.